Assalamualaikum, kita kembali membahas latihan 2.3 untuk lingkaran dan tali busur. Lanjut ke nomor 5. Situs Gunung Padang adalah situs prasejarah megalitik besar yang terletak di Kabupaten Cianjur. Salah satu artefak yang ditemukan di sana diduga merupakan pecahan guci. Bagaimana cara menentukan diameter mulut guci tersebut? Nih, ini adalah gambaran potongan pecahan dari mulut guci. Untuk mencari atau menentukan diameter mulut guci, maka langkahnya nih kita buat sepersekian bagian dari yang dipotong tadi. Hitam. Oke. Ya. Ini seperbagian. Nih. Kemudian untuk menentukan berapa diameternya, maka kita gunakan tali busur. Nih, tali busur. Kemudian kita gunakan apotemanya. Nih, apotema kan berarti ruas garis antara tali busur dengan titik pusat. Nah, dari pertemuan apotema tadi ini kita cari ini kita buat. Nah, anggap saja ini sudah tegak lurus. Kita buat lagi tali busur yang lain. Nih. Sama kita cari juga, kita tarik apotemanya. Apotema berarti dia harus tegak lurus. Nih. Nah, seperti itu. Di sini juga ya, jadi perkumpulan dari pertemuan dari apotema tadi itulah merupakan tali titik apa namanya? Titik pusat. Nah, jadi ini adalah misalnya O, jadi pertemuan dari apotema itu merupakan titik pusatnya. Sehingga panjang diameter adalah 2 kali jari. Jadi begitu cara untuk menentukan diameter mulut guci. Jadi diameternya kalau Ibu tarik di sini ini O, dari tali busur ini Ibu tarik ke lingkaran, misalnya di sini A, jadi AO itu merupakan jari-jari sehingga diameternya adalah 2 kali jari. Oke. Selanjutnya adalah ke nomor 6. Kincir angin berikut digunakan untuk pembangkit energi dan irigasi. Pada diagram sebelah kanan, nih kalau di sini ini merupakan model matematika dari permasalahan kehidupan sehari-hari, ya. Roda diameternya adalah 10 meter. Diletakkan pada, jadi kalau kita lihat di sini antara, kalau kita buat di sini A, di sini A berarti di sini misalnya titik A aksen. Kita buat ini dulu. Kalau di sini kita buat A aksen itu jadi merupakan diameternya. Jadi A aksen, kemudian B ke B aksen itu adalah diameternya yang panjangnya 10 meter. Diletakkan pada sungai sehingga titik terendah roda terletak pada kedalaman 1 meter. Jadi kalau kita lihat di sini titik terendah dari kincir air itu berada 1 meter di bawah permukaan air. Jadi titik C ke titik B itu adalah 1 meter. Jadi kalau kita buat di sini diketahui, kita buat urutannya ya. Diketahui, jangan lupa. Jadi kita harus menentukan diketahui apa saja supaya membiasakan kita untuk berpikir sistematis. Diketahui kincir air ya kan? Kincir air. Nih. Kincir air yaitu berupa lingkaran dengan diameter ya. Diameternya itu adalah 10
meter. Kemudian ya harus kita gambar ya bahwa CB jadi diameternya bisa AA aksen atau BB aksen, terserah kalian buat simbolnya. Kemudian CB itu adalah 1 meter. Pertanyaan yang A. Tentukan ketinggian titik A dari permukaan air. Nih, titik A dari permukaan air. Kalau kita lihat, titik A ke permukaan air itu sama dengan titik O ke titik C. Titik O ke titik C. Jadi ketika diameternya itu 10, maka jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Berarti jari-jarinya itu adalah 5 meter. Sehingga untuk menentukan tinggi ketinggian titik A dari permukaan air itu sama dengan OC. Jadi panjang OC adalah berapa? Jari-jari dikurang 1 meter. Dimana jari-jarinya tadi 5, kemudian dikurang 1 sehingga menjadi 4 meter. Kemudian yang B, permukaan air ditunjukkan oleh tali busur DE. Nih, permukaan air terhadap kincir air itu ditentukan oleh tali busur DE. Nih, tentukan besar, berarti yang ditanyakan ya, ini kan diketahui. Kalau yang ditanyakan berarti yang ditanyakan A ya, ditanyakan A itu adalah ketinggian titik A di permukaan air atau OC. Nanti kalian tulis ya, ketinggian titik A di permukaan air sama dengan OC. Kemudian yang B berarti permukaan air ditunjukkan oleh tali busur DE. Tentukan besar sudut DAE. Nih. Kemudian apa lagi? Yang C. Tentukan jarak 2 titik pada roda yang terletak di permukaan air. Tentukan jarak 2 titik pada roda yang terletak di permukaan air, berarti ya DE. Nih, berarti panjang DE. Seperti itu. Oke, untuk menentukan menjawab yang A tadi sudah kita dapatkan 4 meter, maka untuk menentukan sudut DAE, nih, kalau kita lihat sudut DAE mana? Kita tarik dong. Nih, DAE. Maaf, garisnya tidak secara baik tergambar. Oke, ntar ini yang dimaksud dengan sudut DAE itu Ibu lambangkan dengan alfa. Sudut DAE misalnya Ibu lambangkan dengan sudut alfa. Oke. Kita lihat busur dari sudut alfa ini menghadap busur yang mana? Nah, berarti sudut alfa kita lihat busurnya adalah busur DE. Nih, jadi sudut alfa atau sudut DAE itu menghadap pada busur DE, lengkungan atau busur DE. Nah, kita lihat kalau tadi sudut alfa merupakan karena dia berada di terletak di lingkaran, maka dia merupakan
sudut keliling. Dengan menghadap pada busur yang sama, ingat pelajaran semester kemarin. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya setengah kali sudut pusat. Kan seperti itu. Jadi, ketika sudut keliling menghadap pada busur yang sama, maka hubungannya adalah setengah kalinya sudut pusat. Jadi kita harus membuat dulu segitiga, ya, sudut yang menghadap. Kalau yang tadi terhadap sudut keliling, maka kita juga buat harus terhadap sudut pusat. Nih, berarti D A O. Nih kita buat tarik pakai warnanya yang berbeda. Kita kasih warna merah. Oke. Nih sudut D O E. Nih kalau kita lihat bahwa sudut pusat itu adalah 2 kali. Jadi sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling, atau sudut keliling sama dengan setengah kalinya atau 1/2 kalinya sudut pusat. Jadi kalau di sini alfa, maka di sini separuhnya alfa, di sini juga separuhnya alfa. Jadi jadi sudut pusat itu adalah 2 alfa. Seperti itu. Alfa atau 2 alfa. Jadi kalau kita taruh sini, maka ini adalah sudutnya 2 alfa. Ya. Nah, kalau kita lihat berarti separuhnya berarti akan kita lihat sudut COE, ya. Sudut COE, sudut COE itu sama dengan sudut DAE, sama dengan sudut DOC. Karena sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling, karena dia menghadap pada busur yang sama. Oke, kita lanjutkan. Sehingga untuk menentukan, untuk menjawab yang B ya. Nih. Untuk menjawab yang B. Nih. Tadi kita dapatkan bahwa segitiga apa tadi tuh? C, kemudian di sini O, di sini E, ya, di sini alfa, karena separuhnya ya. Nih, jadi COE itu sama dengan sudut DAE, karena separuh dari sudut pusat. Oke. Kita dapatkan bahwa tadi panjang OE, nih, dari pertanyaan yang A, panjang OC kita dapatkan nilainya adalah 4. Kemudian panjang CE, dapat nggak kita panjang CE-nya? Ada, belum. Ya. Terus apa lagi yang diketahui? Nih, OC merupakan apa OC? Nih, OC itu merupakan ketika terhadap titik pusat dengan salah satu lingkaran, maka merupakan apa? Jari-jari. Ya. Maka jadi OE merupakan jari-jari. Dan jari-jarinya berapa?
Nih, kita dapatkan di 5 meter. Jadi kalau kita lihat di sini apa namanya? Ada suatu segitiga siku-siku, maka akan berlaku perbandingan trigonometri. Ya. Jadi ingat ada sin alfa berarti si demi. Berarti depan sudut per ini berarti depan sudut per sisi miring, di mana sisi miring itu, jadi ketika alfanya di sini, maka sisi depan itu adalah CE. Kemudian sisi samping itu adalah OC. Sedangkan sisi di depan sudut siku-siku itu merupakan sisi miring. Ya. Jadi sisi di depan sudut siku-siku itu merupakan sisi miring. Sisi di depannya sudut merupakan sisi depan. Begitu ya. Jadi ketika ada segitiga siku-siku akan berlaku perbandingan trigonometri. Di mana si demi, kosami, mana nih pulpennya nih? Kosami berarti sa itu samping per miring. Tadesa nih, tadesa depan per miring. Nah, ketika alfanya di sini di sudut di titik O, maka yang diketahui adalah sisi samping dan sisi miring nih. Yang diketahui sisi samping dan sisi miring, maka yang kita gunakan adalah apa? Kosinus, yaitu samping per miring. Karena yang diketahui adalah sisi samping dan sisi miring. Samping dan miring. Beda lagi nanti kalau yang diketahui depan dan miring, maka yang kita gunakan adalah aturan sinus. Dan yang diketahui misalnya sisi depan dan sisi miring, maka tadesa bukan, maaf, di sini harusnya tadesa. Dan ketika yang diketahui adalah sisi depan dan sisi samping, maka perbandingan trigonometri yang kita gunakan adalah tangen. Seperti itu. Oke, lanjut. Karena yang diketahui adalah sisi samping dan sisi miring, maka yang kita gunakan adalah kosami. Berarti cos, mana nih pulpennya? Berarti cos alfa samping nih, sampingnya adalah nih OC. Berarti OC per miring ya. Kosami OC per miring. Miringnya adalah OE. Di mana OC-nya 4, miringnya adalah 5. Maka itu kalau kita desimalkan menjadi 0, OCE ya kan, OE-nya 5. Berarti dia kalau kita berarti 0,8 ya, 40 dibagi 5 ya, berarti dia 0,8 ya. 0 ini ya,
ya, ya 0,8. Ini cos alfanya. Cos alfa berarti alfanya itu adalah antinya. Kita cari cos alfanya berarti anti ini dari 0,8. Kita lihat di mana? Coba kita lihat menggunakan kalkulator tabel ya. Kita coba gunakan kalkulator online. Misalkan pokoknya sekitar 20-an gitu derajat. Kemudian kita coba yang nomor 7. Belum ya, yang C belum ya. Nah, itu yang B. Yang C, tentukan jarak 2 titik pada roda yang terletak di permukaan air. Nah, kalau kita lihat dari sininya, berarti yang diminta adalah DE. Nah, kalau dari segitiga sama segitiga siku perbandingan trigonometri kan dia 3, 4, 5. Atau kalau untuk mencari ininya berarti untuk mencari CE berarti akar dari OE kuadrat dikurang dengan OC kuadrat. Kok OC ya benar. Berarti 5 kuadrat dikurang dengan 4 kuadrat yaitu 25 dikurang 16 maka menjadi akar 9 dan akar 9 itu adalah 3 ya. Jadi sini 3 itu baru separuh, berarti untuk DE 2 kali CE, sehingga untuk DE itu sama dengan 2 kali CE, sehingga 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Jadi panjangnya 6 meter. Oke, lanjut ke nomor 7. Nih, sinar R dan S, sinar R dan sinar S adalah garis singgung pada lingkaran Q karena titik pusatnya Q. Jika sudut antara R dan S adalah 80 derajat, tentukan besarnya sudut X di sini. Kalau kita lihat antara garis singgung dengan yang membentuk sudut X itu adalah merupakan tali busurnya. Jadi antara tali busur dengan garis singgung itu membentuk suatu segitiga, di mana dalam segitiga itu sudutnya besarnya besar dari sudut segitiga. Nih, dari segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, ketika salah satunya sudah diketahui 80, ya, berarti untuk mencari X, di mana untuk mencari X, di sini dia segitiga apa? Nih, karena untuk tali busur maka dia dengan garis garis singgungnya ini jadi merupakan segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki, sehingga sudut pada kaki-kakinya merupakan besarannya sama. Jadi di sini X, di sini juga X karena dia merupakan segitiga sama kaki itu ya. Kemudian berarti untuk mencari X, ini kan berarti 2X ya. Nih, 2X maka menjadi 180 dikurang 80 sehingga menjadi 100. Sehingga nilai X-nya adalah 100 dibagi dengan 2 yaitu 50 derajat. Seperti itu. Ya. Nanti ditulis ya, diketahui sinar garis R
Garis singgung tuh kemarin tuh simbolnya apa ya? Seperti itu. Jadi ada garis singgung, ada lingkaran Q, kemudian garis singgung R dan S, kemudian sudut antara R dan S yang 80, jadi pakai simbol-simbol ya. Yang ditanya adalah X. Apa ya kemarin tuh garis singgung? Nanti lihat lagi. Kemudian nomor 8. Tali busur PD, garis singgung juga di atas juga ya. Garis singgung itu tandanya juga ini garis di atas nih. Jadi kalau kita kembali ke sini, jadi diketahui garis singgung garis singgung R, kemudian garis singgung S, kemudian lingkaran Q nih, lingkaran dengan titik pusat Q ya. Jika sudut antara R dan jadi sudut RS, misalnya di sini kita buatkan O ya. Jadi misalnya sudut ROS itu adalah 80 derajat. Maka yang ditanya apa? Yang ditanya adalah sudut X. Nah, seperti itu. Baru ini dijawab. Oke, nomor 8. BD dan C adalah garis singgung pada lingkaran A. Yang A apakah segi 4? Nih, yang A apakah segi 4 ABCD? ABCD. Salah, harusnya ABDC ya. Seharusnya ABDC merupakan segi 4 tali busur. Ya, buktikan. Ya, jadi untuk yang nomor 8 untuk menentukan tali busurnya yaitu dengan nih, yang pertama harus kita tunjukkan bahwa sudut besar sudut B, kita lihat ya, kalau kita lihat pelajaran yang lalu bahwa ketika ada garis singgung ya, garis singgung yang bertemu dengan di satu titik antara jari-jari dan garis singgung yang bertemu di satu titik, maka dia akan membentuk siku. Nah, jadi antara jari-jari dan garis singgung pada lingkaran dengan garis-garis singgung itu jadi membentuk siku. Mana tidak mau? Membentuk siku. Nah, siku besarnya siku adalah 90 derajat. Itu yang pertama. Jadi yang pertama sudut B sama dengan sudut C sama dengan 90 derajat. Maka ketika dijumlahkan itu sudut B tambah sudut C itu sama dengan 180. Yang kedua, nih, karena dalam segi 4 itu berlaku bahwa banyaknya sudut dalam segi 4 itu adalah 360 derajat. Segi 4 apapun, ada segi 4 beraturan, berlaku tupat, yang dia membentuk segi 4 ya. Itu adalah 360 derajat. Ini segi 4,
Ini juga segi 4 karena ada 4 sisinya. Nih, ada 4 sisinya. Kemudian jumlah sudut pada segi 4 360, maka kita lihat berarti besarnya sudut A, ya. Berarti sudut A ditambah sudut D berapa jumlahnya? Ketika 1 segi 4 360 ya sama, berarti dia 360 dikurang 180 sama, berarti dia 180. Selanjutnya yang ketiga adalah sudut. Jadi 180 ini didapat dari ini ya, didapat dari, jadi 180 ini dapatnya dari sini nih. Oke ya, jadi kalau mau di atasnya lagi nih, 360 dikurang sudut B ditambah dengan sudut C. Nah, baru ke bawahnya sama dengan 360 dikurang 80 sama dengan 180. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan berjumlahnya 180. Jadi yang dimaksud dengan ingin membuktikan apakah merupakan segi 4 tali busur, maka kita cukup membuktikan bahwa sudut-sudut yang saling berhadapan seperti ini, B dengan C dan A. Jadi B berhadapan dengan C itu 180 dan sudut berhadapan A dengan sudut D itu 180. Jadi seperti itu untuk membuktikan bahwa merupakan segi 4 tali busur. Nih. Karena dari 1 dan 2 nih kan, nih dari 1 dan 2 sudah kita bisa tunjukkan bahwa sudut-sudut yang nanti dikasih penjelasan ya. Yang ketiga, berdasarkan dari nomor 1 dan 2 bahwa jumlah dari sudut-sudut yang berhadapan adalah 180, maka terbukti bahwa segi 4 ABDC merupakan segi 4 tali busur, seperti itu. Sekarang yang B. Jika segi 4 ABDC merupakan segi 4 tali busur, di manakah pusat lingkaran luar segi 4 ABDC? Ya, ABDC. Ini harusnya ABDC. Ini juga ABDC. Nah, seperti itu. Jadi, jika segi 4 ABCD merupakan segi 4 tali busur, di manakah pusat lingkaran luar segi 4 ABCD? Ingat bahwa sudut siku-siku menghadap pada sudut siku-siku, ini kan siku-siku nih, menghadap pada diameter. Nih diameternya. Nih. Jadi siku-siku ini pasti menghadap diameter, ya. Maka AD adalah diameter. Maka AD itu merupakan diameter. Kalau kita perpanjangannya, nih. Maka AD, jadi ketika sudut siku-siku pasti dia menghadap kepada diameter. Sehingga AD merupakan diameter. Jadi pusat lingkaran terletak pada titik tengah AD. Jadi pusat lingkaran dari segi 4
tali busur itu berada tengah-tengahnya. Berada di tengah-tengahnya AD. Nih, berada di tengah-tengahnya AD. Seperti itu, ya. Dan Ibu tidak bisa membuktikan nih tengah-tengahnya di mana karena kan kita tidak mempunyai ukuran yang jelas. Yang jelas dia berada di tengah-tengahnya AD. Oke, lanjut ke nomor 9. Segi 4 ABCD adalah persegi panjang yang semua titik sudutnya terletak pada lingkaran. Nih. Yang A, apakah ABCD merupakan segi 4 tali busur? Buktikan. Ya, jadi segi 4 ABC adalah persegi yang semua titik sudutnya nih, titik sudutnya. Nih, titik sudut A, titik sudut B, C, dan D terletak pada lingkaran. Nih, terletak pada lingkaran. Apakah ABCD merupakan segi 4? Apakah ini merupakan segi 4 tali busur? Iya. Nah, ini cukup ya, tapi juga harus dibuktikan. Ya. Semua sudut pada persegi panjang adalah sudut siku-siku. Maka, seperti yang pada nomor sebelumnya, dikatakan sebagai persegi dikatakan sebagai segi 4 tali busur jika pada sudut yang saling berhadapan itu jumlahnya 180. Nih, ketika A ditambah C itu 180, D ditambah B itu juga 180. Jadi itu terbukti karena jumlah dari sudut-sudut yang berhadapan itu 180. Kemudian yang B. Jika kalian menerapkan teorema Ptolemeus pada segi 4 ABCD, apakah yang kalian dapatkan? Yang dimaksud dengan teorema Ptolemeus adalah ketika jadi teorema Ptolemeus itu adalah ketika Ibu buat di sini ya. Misalnya di sini ada diagonal. Nih, diagonal nih. Anggap saja ini diagonal C. Jadi perkalian dari diagonal, berarti diagonal DB dikali dengan diagonal AC. Jadi perkalian diagonalnya itu adalah sama dengan penjumlahan dari sisi yang berhadapan. Jadi perkalian antara diagonalnya itu sama dengan penjumlahan dari sisi yang saling berhadapan. Kalau misalnya di sini berarti panjang diagonal DB dikali dengan AC sama dengan DC dikali AB tambah DA dikali CB. Jadi perkalian diagonalnya sama dengan penjumlahan dari perkalian sisi yang saling berhadapan. Kalau misalkan Ibu nih, karena panjang DC dan AC itu sama, misalnya Ibu kasih sisi C. Ya. Di sini kasih sisi C, kalau misalnya di sini DC sama dengan itu panjang AB, misalnya Ibu kasih simbol A, berarti A kali A. DA sama dengan CB, misalnya Ibu kasih simbol B. Nih. Berarti jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini kita sudah akrab dengan ini? Ya. Jadi apa namanya? Pitagoras. Seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan teorema Pitagoras. Oke, sekarang yang nomor 10.
Goras ingin menyajikan pizza yang dibuatnya di atas piring. Sayangnya, piring yang tersedia diameternya lebih kecil dari diameter pizza. Ia memotong pizzanya dengan cara tertentu, mengambil sebagian, lalu menyusun pizza yang sehingga terlihat sebagai pizza utuh. Ambillah selembar kertas berbentuk lingkaran, cobalah melakukan hal yang dikerjakan Goras. Apakah pizza kedua sama dengan pizza awal? Jadi kalau misalnya ada pizza, nih, ada pizzanya besar, tapi piringnya lebih kecil. Nah, misalnya piringnya lebih kecil. Kemudian supaya dia masuk ke sini pizzanya, berarti dia harus dipotong. Nah, bisa dipotong macam-macam lah cara motongnya ya. Bisa dipotong tengah, kemudian dari setengah ini, dari A dan misalnya A, B, dan C. C-nya dipotong, sehingga tinggal A dan B. Nah, A dan B ini kemudian disatukan, sehingga menjadi dua lingkaran yang lebih, sehingga menjadi satu lingkaran yang lebih kecil. Atau ya macam-macam lah cara kalian memotongnya. Atau misalnya nih motongnya yang nggak hanya seperti ini, kemudian bisa potongnya segitiga ya. Silakan sekreatif kalian sehingga dia menjadi lingkaran yang lebih kecil seperti itu. Apa kedua pizza itu sama? Tidak ya, karena tadi sudah dipotong dimakan ya kan, sehingga dia bisa lebih kecil di sini. Itu ya. Untuk sementara sampai sini, kita lanjutkan nanti untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.